Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berkumpul, bertemu lagi dengan Tuhan pagi hari ini. Pastikan saat kita datang ke tempat ini kita bawa hati kita, amin. Izinkan kami untuk masuk ke dalam rumah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Izinkan kami untuk kami bertemu dengan Engkau di tata yang kudus Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk setiap berkat dan sukacita yang Kau berikan bagi kami pagi hari ini Tuhan. Izinkan kami terus membawa pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu pagi ini. Terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak
kasih-Mu Tuhan. Terima kasih banyak untuk setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Lebih baik satu hari ada di pelataran-Mu daripada 1000 hari yang jauh daripada-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau masuk dalam tahta-Mu yang kudus. Kami tahu Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Kami bersuka cita, kami mau memuji, memuliakan, Kau bersorak bagi Engkau Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom adik-adik yang luar biasa di atas. Pagi ini kita bersuka cita ya, meskipun ada kabar duka untuk keluarga besar Kudus Kalvari, tapi kita percaya Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita sukacita. Amin. Mari terus nyanyi puji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa. hidup kita untuk Tuhan, amin. Karena itu yang Tuhan minta. Harta seberapapun yang kita punya, tapi kalau kita tidak memberikan hati kita, hidup kita untuk Tuhan, semuanya sia-sia. Seberapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup, semua merasakan Tuhan dalam hidup. Ketika kita merasakan Tuhan begitu sungguh baik dalam hidup kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap mampu dan selalu katakan Tuhan Yesus baik, amin.
Kalau Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu boleh duduk, tapi kalau Bapak Ibu Saudara masih kuat berdiri, mari berdiri. Ambil posisi paling enak ketika engkau datang kepada Tuhan, amin. Mari katakan sama-sama, Yesus engkau sungguh baik. Thank you Jesus. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, amin. Namamu kami rasakan bagi kami yang biasa. Yesus, kami rasakan penyertaan yang sempurna. Ku tinggikan, ku agungkan, katakan Yesus kau sungguh baik.
yang tidak pernah pergi, Engkau yang tidak pernah hancur, Engkau yang akan selalu ada bersama dengan kami. Kerinduan kami untuk kami terus menikmati hadirat-Mu. Kerinduan kami untuk kami belum merasakan damai yang baru bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Bertatalah Engkau dalam puji-pujian kami. Kami siapkan hati kami untuk kami terima kebenaran firman Allah. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Pujian tadi saya ambil satu kata tadi yang terakhir bahwa keindahanmu, yaitu keindahan Tuhan memudarkan dunia. Biar kita di sini pada jemaat boleh terus merasakan keindahan Tuhan itu dalam kehidupan kita, sehingga dikatakan dunia ini akan tidak lagi menarik buat kita, tapi lebih menarik Tuhan. Seharusnya seperti itu ya. Saudara, kita akan langsung saja pada bahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan men-sharingkan tema firman Tuhan mengenai sembuh dari kusta rohani, recovered from spiritual leprosy. Ya, saudara, kisah ini atau sharing firman Tuhan ini saya ambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27, tapi tidak kita baca seluruhnya. Ya. Kisah Naaman, Panglima Aram, menjadi salah satu kisah yang tercatat di Alkitab, di mana kisah kesembuhan Naaman dari sakit kusta menjadi salah satu kisah yang ajaib. Dan bukan hanya itu saja, ternyata terkandung pesan-pesan ilahi di dalam kisahnya. Seperti kita ketahui bahwa Naaman adalah seorang panglima Raja Aram yang terpandang dan dia disayangi oleh Raja Aram. Ya, itu nanti saudara bisa baca di ayat ke-1-nya ya. 2 Raja-Raja 5 ayat yang 1. Seseorang yang kuat di mata manusia, tetapi dia juga punya kelemahan karena dia menderita sakit kusta. Zaman dahulu sakit kusta ini merupakan penyakit kutukan. Tetapi Naaman yang sakit kusta ini ternyata ada tujuan Allah untuk hidupnya. Proses yang dia alami ya sampai dia menerima kesembuhan itu ada tuntunan tangan Allah, saudara ya. Di awal saja Allah memakai dia sehingga Aram alami kemenangan. Padahal kita tahu bahwa Aram ini musuh bangsa Israel. Ya, tetapi Tuhan mengizinkan waktu itu untuk membentuk bangsa Israel sehingga Aram ini dikasih kemenangan, dan salah satunya lewat panglima Aram ini, gitu ya. Dari sini kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhan mengasihi semua umat manusia, termasuk Naaman ini. Tuntunan Tuhan yang lain adalah memakai seorang gadis kecil. Kalau dibaca di ayat 3, ada seorang gadis kecil itu tawanan dari bangsa Israel yang bekerja di rumah Naaman, melayani nyonyanya gitu ya. Nah, melalui gadis kecil ini, Naaman diperkenalkan oleh seorang nabi Elisa. Di Israel ada seorang nabi dikatakan yang bisa menyembuhkan tuan gitu ya. Nah, Naaman ini mendengar perkataan gadis itu sehingga dia meresponinya. Ya, dia akhirnya bilang ke rajanya bahwa sakitnya bisa sembuh katanya. Dan rajanya juga berbesar hati ya, dia ngirim surat ke Raja Israel. Walaupun di prosesnya juga Raja Israelnya sempat mencurigai dia, tetapi kita lihat ya bahwa itu ada prosesnya Tuhan, tuntunan Tuhan buat Naaman ini. Tapi Naaman waktu itu nggak menyadarinya karena dia tidak mengenal Allah, dikatakan. Naaman ini penyembah berhala, ya. Nah, tetapi tanpa disadari dia terus ikuti prosesnya Tuhan. Ya, kita mau membaca dulu dalam 2 Raja-Raja 5. Kita bacanya mulai dari ayat 9 saja ya, 9 sampai 14. 2 Raja-Raja 5. Ayat yang ke-9. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas
setempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah, dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Apa yang bisa kita petik dari kisah Naaman tadi ya? Dikatakan seperti halnya Naaman, tadi dia kan bertemu dengan mau ke rumah Elisa. Dia datang, ya, dia meresponi gitu ya, begitu dia tahu ada seorang nabi di Israel, dia benar-benar datang gitu ya. Seperti tadi saya bilang, Israel kan bermusuhan sama Aram, tapi dia datang karena dia pengen sembuh. Tetapi apa yang dia pikirkan tidak seperti yang dia pikirkan ya. Begitu sampai di rumah Nabi Elisa, yang nyambut keluar bukan nabinya, tetapi orang suruhannya, sehingga dia jadi panas ya, panas hati dikatakan. Nah, ketika kita mengalami masalah, saudara, terkadang kita juga bersikap seperti Naaman ini. Mungkin kita kalau lagi kena masalah, pikiran kita membayangkan, oh ini nih penyelesaiannya seperti ini, ya. Tetapi pada kenyataan ternyata nggak seperti yang kita pikirkan. Kadangkala proses dari Tuhan itu membuat kita, ya kayak tadi Naaman, bisa panas hati, bisa sakit gitu, ya. Saya percaya Naaman ini bukan orang yang sombong, ya kalau dia kan panglima raja ya, terbiasa dihormati gitu. Tetapi pada saat itu saya kira sikapnya wajar saja ya, kalau misalnya saudara misalnya mengharapkan bertemu atau bertamu ke rumah seseorang dengan harapan tuan rumah menyambut saudara kan, tuan rumahnya ada gitu, tetapi yang keluar misalnya pembantunya gitu, maaf ya gitu, atau misalnya nggak mau nemuin, pasti kan singgung ya. Aku datang nih ke rumah mau bertemu nih sama tuan rumahnya, kok aku nggak disambut gitu. Saya kira sikap Naaman wajar-wajar saja ya, dia panas hati. Terus apa yang dia pikirkan? Oh, kan dia mikirnya gini, nabinya keluar terus gerak-gerakin tangan gitu ya, numpangin tangan dia jadi sembuh gitu. Ternyata tidak yang seperti dia harapkan. Kadang mungkin kita seperti itu, saudara. Ketika kita menghadapi masalah, apa yang kita pikirkan terus yang terjadi nggak seperti yang kita pikirkan. Akhirnya kita kecewa, panas hati, tersinggung sama orang, marah sama Tuhan gitu ya. Tetapi apa yang kita petik dari cerita ini ya? Tadi kita lihat bahwa Naaman ini satu prosesnya adalah begini. Naaman ini orangnya nggak menyerah, saudara. Bagaimana saudara ketika menghadapi persoalan kehidupan ini? Sampai saudara mungkin udah habis-habisan ceritanya berusaha, tetapi kok nggak ada jawaban Tuhan ya gitu. Tetapi Naaman ini tidak menyerah gitu ya. Dia ikutin prosesnya sampai Raja Aramnya ngirim surat ke Raja Israel, terus dia datang, itu ada usaha, saudara. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh menyerah dalam menghadapi persoalan hidup ini ya. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8, Paulus pun berkata demikian, ketika dia ditindas, terjepit dan habis akal, tetapi dia tidak putus asa. Itu yang harus punya sebagai prinsip anak-anak Tuhan. Kita harus menjadi orang-orang yang tidak mudah menyerah menghadapi masalah. Kadang-kadang perkataan orang lain atau hal-hal pikiran-pikiran negatif membuat kita menjadi putus asa dan menyerah. Tetapi kita nggak boleh menyerah, saudara, menghadapi persoalan hidup ini. Nggak ada masalah yang terlalu suka di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan menjadi orang-orang yang mudah menyerah, tetapi orang yang pantang mundur. Itu sikap yang saya ambil dari Naaman. Yang kedua adalah dia mau mendengarkan yang baik, saudara. Nah tadi setelah dia panas hati, dia nggak langsung udah pulang aja dah gitu ya. Tetapi kita lihat pegawai-pegawainya, ini juga salah satu sikap, berarti kan Naaman menghargai pegawai-pegawainya. Kalau orang yang arogan, dia nggak mau dengar bawahannya ngomong mungkin ya. Tapi pada saat itu memang dia punya keinginan untuk sembuh. Tetapi dikatakan pegawainya berani mendekat, udah nganterin jauh-jauh. Bapak, kalau
Nabi itu menyuruh Bapak melakukan hal yang lebih sulit ya pasti Bapak lakukan kan. Ini mudah loh, cuman suruh mandi di sungai Yordan. Pikirannya Naaman kan gini, di sungai yang lebih jernih lah, lebih baik gitu ya. Tetapi waktu pegawai-pegawainya bicara demikian, Naaman langsung bisa berpikir dan mau mendengar, katakan mau mendengar ya. Kita harus mau mendengar perkataan firman Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita tahu, kita dapat firman Tuhan, oh iya, dengar nih, gitu. Tapi dengarnya gimana ya? Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, gitu ya. Kita dikatakan harus mendengar perkataan firman Tuhan yang pasti mengandung kebaikan. Walaupun dikatakan firman Tuhan kadang-kadang membuat telinga dan hati kita panas ngedengarnya. Berarti itu kita lagi disentil nih sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nggak nyadar, sama seperti Naaman tadi ya, panas hatinya gitu. Tapi dia mau mendengar pegawainya berbicara. Jangan hanya kita mendengarkan perkataan-perkataan yang manis, yang baik, puji-pujian dari orang lain. Tetapi ketika kita mungkin mendengar teguran, tapi dalam tanda kutip teguran ini tentunya kita lihat teguran ini, bukan yang menjatuhkan kita, tetapi yang membangun. Kadang-kadang kita mungkin punya kelemahan terus kita ditegur gitu ya, kita nggak terima gitu ya. Di Amsal 27 ayat 5 dikatakan lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Akurat kemarin saudara pada baca ya, dikatakan peristiwanya mungkin sepele ya, saudaranya ditegur sama temannya, sampai akhirnya dia nggak ngomong sama temannya itu bertahun-tahun karena dia tersinggung, saudara. Tapi begitu dia sadar kan, oh iya itu kan tegurannya baik buat saya gitu. Berapa tahun dia buang waktunya dengan tidak berbicara kepada temannya hanya karena nggak enak ditegur gitu, saudara. Tetapi jemaat Tuhan di sini, anak-anak Tuhan, mari kita belajar untuk kita juga mau mendengarkan yang baik gitu ya. Oke, lewat perkataan firman Tuhan, tapi bisa juga melalui orang lain yang menegur kita ya. Tapi sekali lagi teguran itu yang untuk membangkitkan atau memperbaiki kehidupan kita. Kata-kata negatif kayak tadi kadang-kadang membuat kita terpengaruh kan. Ya aku makin terapi, saudara. Kalau kita makin banyak membaca firman Tuhan, maka perkataan-perkataan negatif itu tidak akan membuat kita terpengaruh ya, iman kita nggak jadi mundur gitu, tetapi justru itu membuat maju. Kita lihat langkah selanjutnya ya, apa yang dilakukan Naaman ketika dia sudah mendengarkan perkataan pegawainya. Dia kan tadi panas hati, tapi begitu mendengarkan pegawainya dia langsung mikir kan, meresponi. Nah di dalam Matius 7 ayat 2 dikatakan orang yang mau mendengar dan melakukan perkataan firman Tuhan, dia adalah orang yang bijaksana. Nah, Naaman ini ternyata orang yang cukup bijaksana. Setelah dia mendengar perkataan tersebut, dia melakukannya, saudara. Nggak disepelein ya, pegawainya udah ngomong itu, udah pulang aja dah, nggak mau dah gitu. Tapi ternyata enggak, dia lakukan, saudara. Ya, yang ketiga adalah kita harus taat, saudara. Mungkin kita sudah ratusan bahkan ribuan kali mendengar kata taat ini pada saat hamba Tuhan berkhotbah, pada saat saudara membaca firman gitu. Kata taat ini adalah mudah untuk dikatakan tetapi sulit dilakukan kalau hati kita tidak menerima, saudara. Tapi kalau hatinya udah menerima, itu akan mudah dilakukan sebetulnya ya. Nah, apakah kita masih keras hati dan saat ini walau kita sudah mendengar kata taat ini ribuan kali, ternyata sulit melakukannya? Sudah waktunya untuk taat agar bukan hanya kesembuhan jasmani saja yang kita terima. Kesembuhan jasmani itu seperti kita mengalami sakit jasmani ya. Kemudian mungkin dalam hal keuangan, kok aku hidupannya sulit aja gitu. Itu hanya kehidupan jasmani. Tetapi dikatakan ketika kita taat, bukan hanya kesembuhan jasmani saja yang kita terima, tapi kesembuhan secara rohani atau kusta rohani akan disembuhkan. Pemulihan hubungan dengan Tuhan, pemulihan hubungan dengan sesama gitu, itu menyangkut hati, menyangkut batin kita ya. Inti firman Tuhan ada di ayat 14 ya. Dikatakan tadi di 2 Raja-Raja 5 ayat 14, maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan.
Sungai Yordan ini adalah sungai perbatasan sesaat sebelum bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mereka kan waktu mau masuk ke Kanaan nyebrangin Sungai Yordan ya. Dan di Sungai Yordan ini juga Tuhan Yesus dibaptis. Tetapi ternyata luar biasa ya, di perjanjian lama ini Naaman dibaptis oleh Allah sendiri, saudara. Saudara percaya ini merupakan kelahiran baru untuk Naaman. Dia nggak mengenal Tuhan, ya, karena dia dikatakan menyembah patung. Tetapi respon hatinya ketika dia akhirnya bertekad untuk mendengar perkataan, tentunya ini firman Tuhan ya, dan juga taat melakukannya, dia masuk ke Sungai Yordan itu, membenamkan dirinya dikatakan, dan dia lahir baru, saudara. Ya, nggak tanggung-tanggung, saudara. 7 kali dicelupin. Kalau kita baptis orang kan cukup sekali aja ya. Tapi ini Naaman 7 kali. Apa maksud dari ayat ini, saudara ya? Ketika Naaman ini memendamkan badannya 1 kali, ada kesembuhan nggak? Belum. 2 kali? Belum juga. 3, 4, 5 mungkin dia 1 belum sembuh, 2 dia mungkin nggak berpikir gini ya, aku ngelakuinnya 3 kali aja dan 4 kali, tapi dia taat melakukannya 7 kali. Dan pada saat dia memendamkan yang ke-7 kali, waktu dia keluar dikatakan tubuhnya tahir seperti bayi yang baru lahir gitu, saudara. Mulus, saudara. Itu kesembuhan jasmani yang dia terima. Saudara bayangkan ya, penyakit kusta ini dikatakan termasuk penyakit kutukan. Nggak ada orang yang mau sakit kusta, apalagi zaman dulu ya, diisolasi gitu, hanya karena dia mungkin terpandang saja ya. Jadi dia masih dijaga istilahnya ya, diisolasi tapi dia masih bisa berkeliaran gitu ya, tetapi tetap dijaga. Nah, tetapi dikatakan alangkah senangnya Naaman ketika dia mendapati tubuhnya tahir, saudara ya. Nah, pada saat dia keluar yang setelah membenamkan 7 kali itu, ketika melihat tubuhnya tahir, hatinya pun ikut dipulihkan. Itu kelahiran baru, saudara. Apa yang dilakukan setelah dia menjadi tahir, baik secara jasmani maupun rohani? Ya, kita lihat di ayat 15-nya, dikatakan di situ, kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu, setelah sampai tampillah ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dia mengakui Allah, saudara. Ya, Naaman ini begitu gembira hatinya, sehingga hatinya juga dipulihkan, ikut dipulihkan, bukan hanya jasmaninya. Dia mengakui Allah Israel. Ya, dan ada satu hal lagi yang tadi kita bisa petik dari kisah Naaman ini. Naaman ini tahu mengucap syukur. Ketika dia sudah menerima kesembuhan, dia nggak pulang gitu aja, tapi dia balik lagi ke Nabi Elisa. Ya, berterima kasih, bukan dia mau ngasih persembahan, tapi kan Elisa nggak nerima ya, karena memang itu sudah tugasnya dari Tuhan gitu ya. Nah, terus singkat cerita akhirnya di ayat 17 dikatakan ketika Elisa nggak mau menerima persembahan, terus minta tanah dong. Untuk apa? Ternyata si Naaman ini dikatakan memiliki komitmen, dikatakan untuk menyembah Allah. Saya mulai dari saat ini nggak mau menyembah patung lagi, dikatakan ya, tapi dia akan menyembah Allah Israel yang hidup. Itu luar biasa, saudara. Itu pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Mulai dari gadis kecil yang ngasih tahu ya, oh tuh Nabi Elisa bisa nyembuhin gitu. Sampai dia prosesnya datang, dia harus mengalami namanya panas hati gitu. Tetapi dia mendengar perkataan-perkataan pegawainya dan dia taat, dia menerima kesembuhan. Ya, saudara ya. Nah, bagaimana komitmen kita pada Tuhan saat ini? Kalau saat ini kita benar-benar merasakan, oh Tuhan itu luar biasa baik gitu ya, dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, walaupun saat ini mungkin saudara sedang menunggu jawaban Tuhan gitu ya. Tetapi yang lebih utama, biarkan Tuhan mentahirkan hidupmu, mentahirkan hati kita. Kita baca ayatnya di dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Yehezkiel
36 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini yang dialami Naaman, saudara. Dia kan gak dikotbahin orang, ya. Oh, nggak boleh menyembah berhala, gitu ya. Tetapi dia sendiri akhirnya mengalami pentahiran itu, pemulihan itu dari Tuhan sendiri, dikatakan, ya. Setelah dia mengalami kesembuhan, dibaptis di Sungai Yordan, gitu ya. Nah, saudara, ketika Naaman memutuskan tidak menyembah berhala, nah dia dikatakan berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Dari sini, saudara, kita bisa belajar ya bahwa selama hidup kita, kalau di zaman kita mungkin berhala bukan disangkutkan hanya menyembah patung saja, tetapi dikatakan di mana kita membuat sesuatu atau menyebabkan kita menjauh dari Tuhan, sesuatu itu menyebabkan kita menjauh dari Tuhan, itulah berhala, saudara ya. Bisa keluarga, bisa pekerjaan kita, bisa kedudukan kita. Jangan itu menjadi berhala-berhala kita. Tetapi dikatakan hanya Tuhan yang sanggup mentahirkan kehidupan kita, dikatakan, sehingga kehidupan kita bukan hanya tadi sembuh secara jasmani, tetapi secara rohani pun dipulihkan. Kita butuh hati yang baru. Tiap hari kita butuh ditahirkan. Makanya bicara tadi di tenggelam di Sungai Yordan 7 kali, saudara. Dalam seminggu kan kita ada 7 hari. Saudara, setiap hari butuh pentahiran dari Tuhan, disucikan oleh Tuhan, ya. Sehingga hati yang keras dijauhkan, hati yang tidak taat juga dijauhkan. Tiap hari kita harus minta kepada Tuhan untuk terus menyucikan hidup kita, agar kita bisa terus melalui proses-proses. Mungkin kita banyak keinginan waktu kita berdoa, Tuhan aku ingin diberkati, Tuhan aku lagi sakit, aku pengen disembuhkan. Tetapi biarkan Tuhan juga terlebih dahulu mentahirkan hati kita, memulihkan kehidupan kita. Itu yang sebetulnya sangat-sangat penting ya saudara ya. Biarlah kita bersih dari kusta-kusta rohani, bukan hanya kusta jasmani dalam arti hal-hal yang jasmani saja. Itu hanya bersifat sementara, dunia di dalam dunia ini semua sifatnya sementara. Tetapi raihlah hal yang bersifat kekal, saudara. Tadi ya, keindahan Tuhan itu memudarkan dunia. Saudara, itu nggak bisa dilakukan dengan kekuatan kita. Tetapi ketika saudara mengizinkan Tuhan mentahirkan kehidupan kita, otomatis saudara, ketika dalam prosesnya nanti saudara, hati saudara terus dibentuk oleh Tuhan, Roh Kudus dikatakan akan berdiam di dalam kehidupan saudara, dan itu yang memampukan saudara melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kadang kita bertanya, gimana nih aku mau melakukan firman Tuhan, kok aku gagal lagi. Izinkan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Minta Tuhan, kasih aku hati yang lembut, ya, biar Tuhan menjauhkan dari aku hati yang keras, hati yang tidak taat. Itu aja yang saudara minta. Nanti Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan saudara. Amin. Jangan kita bertindak sebaliknya. Ini bagian penutup, tapi saya perlu sampaikan. Kalau saudara selama ini sudah ikut Tuhan, bahkan juga mungkin sudah melayani Tuhan, itu bukan jaminan saudara juga sembuh dari kusta rohani. Apa yang dialami selanjutnya oleh Gehasi? Naaman kan menerima kesembuhan luar biasa, dia akhirnya percaya kepada Allah. Tetapi Gehasi ini bujangnya Elisa dikatakan, dia kan ikut Elisa bertahun-tahun, melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Tetapi apa yang dilakukan Elisa? Ya, dikatakan, saudara nanti bisa baca di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 20-27. Dikatakan yang dialami Gehasi adalah kebalikan dari Naaman. Ya, dia memiliki hati yang tidak tahir. Dia mengejar dunia dan tidak menaruh hormat sama Tuhan. Akhirnya dia malah kena kusta. Ya. Itu saudara, kusta rohani itu tidak takut atau tidak menaruh hormat kepada Tuhan.
yang menguasai adalah pikiran duniawi, ya, terus tidak taat. Di dalam Lukas 13 ayat 30 dikatakan nanti akan suatu saat ada yang terdahulu menjadi terkemudian, kemudian menjadi terdahulu. Saudara, jangan sampai ketinggalan. Ini adalah masuk masa akhir zaman. Saudara harus terus berusaha melatih tubuh saudara untuk tidak malas beribadah, saudara ya. Melatih iman juga untuk terus bertumbuh. Sehingga mengejar Tuhan tuh seperti saudara mengejar harta karun gitu ya. Biarlah kita bijak menilai zaman ini. Di dalam Lukas 13 ayat 24 dikatakan laluilah pintu yang sesak itu, dikatakan. Ya, bukan pintunya kayak lubang jarum sebetulnya. Ketika saya baca hal ini, terus saya baca artikel-artikel, oh ternyata kita tidak bisa melewati pintu itu, ya, karena kita membawa beban, saudara. Pintu segede gini, kalau saudara bawa panggulan besar, saudara nggak akan bisa masuk, saudara. Itu, saudara, kalau kita mau ikut Tuhan, saudara tidak bisa lagi membawa beban-beban dunia ini. Tidak bisa membawa kesombongan, iri hati, sakit hati, itu harus ditanggalkan sehingga saudara bisa melalui pintu itu, saudara ya. Lukas 13 ayat 26 dikatakan, walaupun mungkin kita sudah ikut Tuhan, bahkan melayani, tetapi dikatakan jangan sampai kita ditolak sama Tuhan. Di Lukas 13 ayat 27 dikatakan Tuhan tidak mengenal. Ya, jangan sampai ini terjadi dengan kita. Minta Tuhan mentahirkan hidup kita dan milikilah komitmen untuk terus mengiring Tuhan Yesus. Terus berjuang atau tidak menyerah, mau dengar-dengaran pada firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan, dan juga miliki hati yang senantiasa mengucap syukur. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, biarlah firman Tuhan ini dapat terus membentuk hati kita semua, termasuk saya, untuk kita memiliki hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Saya undang para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Ada satu pujian lama, ya. Pujian ini mengatakan bahwa ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Biarlah kita semakin hari boleh semakin serupa dengan Yesus, ya. Tingkah laku kita, perbuatan kita, pikiran hati kita harus selaras dengan Yesus, harus selaras dengan firman-Nya, sehingga dikatakan keindahan dunia ini akan udah nggak jadi pikiran kita lagi, tapi keindahan Tuhan Yesus lah yang akan kita kejar. Biar pujian ini juga bisa saudara nyanyikan dengan segenap hati kita, minta bahwa hanya Tuhan yang bisa mengubah hati kita, mentahirkan kehidupan kita, dan membentuk kita.
Tuhan, ubahkan kehidupan kami, ubahkan hati kami, sehingga kami memiliki hati yang taat, hati yang mau dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang akan terus memulihkan kehidupan rohani kami, bukan hanya kesembuhan jasmani saja yang kami kejar, tetapi biarlah kesembuhan rohani yang kami kejar. Biarlah Tuhan Yesus tiap hari kami boleh mungkin melakukan aktivitas, biarlah semua anak-anak-Mu boleh menjadi suatu orang yang mau tidak mudah menyerah Tuhan Yesus dalam menghadapi keadaan, tetapi biarlah mata kami boleh terus memandang Tuhan dan terus hidup di dalam ketetapan-ketetapan firman-Mu, sehingga kehidupan kami akan berbahagia. Itu pasti Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, dan tiap hari apapun yang terjadi ajar kami untuk mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar Engkau yang terus mentahirkan kehidupan kami tiap hari Tuhan Yesus, sehingga kami tidak terpengaruh oleh dunia ini, tetapi Tuhan yang akan terus menguduskan kami lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada-Mu. Saudara-saudara berdiri, biar kita semua menjadi orang-orang yang punya hati yang taat, tidak keras. Itu karena kuasa firman Tuhan yang mengubah kehidupan kami. Sehingga ketika kita semua diubahkan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Belajar taat dan lembutkan hatimu untuk menuruti firman Tuhan. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari berikan yang terbaik. Terlebih dahulu kita masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Berikan pengertian kepada kami ketika kami menabur Tuhan, sehingga berkat yang daripada-Mu itu akan kembali kepada kami, kembali berlipat-lipat kali ganda. Tapi kami belajar, kami memberi bukan karena ingin kembali kepada kami memberi karena kami cinta pekerjaan Tuhan. Terima kasih banyak untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.